Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda semuanya yang di rumah? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga besar. Dan pemirsa, alhamdulillah kita kembali ketemu pada hari ini, alhamdulillah, di program ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, Masya Allah. Dan sangat luar biasa hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Hijrah dan Ukhuwah Islamiyah. Saat ini kita berada di awal bulan Muharram di tahun baru tahun ini, bahwa kita tahu bahwa peristiwa hijrah adalah peristiwa yang dikenal oleh umat Islam sampai saat ini dan akan datang insya Allah akan terus dikenang. Dan bagaimana hikmah dari peristiwa hijrah ini terkait dengan ukhuwah Islamiyah, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang sangat menarik ini dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Beliau merupakan pimpinan dari Majelis Ta'lim Tazkirah dan pimpinan dari Rumah Pondok Tahfiz Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Buya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, anak-anak santri sehat semuanya Buya? Para santri alhamdulillah untuk tahun ini yang masuk bulan Juli sudah duduk, sudah kerasan. Alhamdulillah. Total alhamdulillah sudah ada 70. Masya Allah. Walaupun masih ada lagi kuota yang memang bisa digunakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kerasan ini Buya ya, amin, sampai khatam ini Buya ya. Amin, amin, amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga kita dihadiri oleh jamaah yang Masya Allah sangat kompak sekali, semangat sekali. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah, yang hadir ini seperti 1 juta orang. Suaranya menggema nih di studio nih Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu ini dari mana? Dari Majelis Ta'lim Tazkirah. Baik, dari Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara, pimpinan Al-Ustadz Duha Salihin SE. Masya Allah, tetap semangat ini kita ya. Di awal-awal sampai nanti terakhir semangatnya terus stabil, kalau bisa naik. Nah ya, apalagi ini semangat hijrah. Semangat hijrah di awal-awal insya Allah kita akan semangat mendengarkannya. Dan pemirsa di rumah, kami mengundang Anda nanti untuk dapat bertanya langsung dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 061 4146 353 061 4146 353. Kami akan menunggu pertanyaan pemirsa pada segmen-segmen selanjutnya. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Buya. Buya, tema kita sangat sesuai, yaitu tentang hijrah dan ukhuwah Islamiyah. Buya, untuk pengantar dari tema ini dipersilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah berikan rahmat pada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218, firman Allah dalam Al-Quran. Saya linearkan ayat ini dengan satu hadis yang sangat terkenal. Belum sempurna iman salah seorang kamu sampai kamu mencintai, menyayangi, memberikan kepada saudaramu apa-apa yang kamu sukai, seperti itulah kamu berikan kepada saudaramu. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami cintai, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, dan Ustadz Yuzaidi yang tentu sangat kita sayangi dan kita banggakan. Hari ini tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-7 bulan Muharram 1444 Hijriah. Selamat tahun baru, semoga kita mendapatkan semangat baru dan tentunya hati yang baru untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setidak-tidaknya ada 9 ayat dalam Al-Quran di beberapa surah membicarakan tentang iman, hijrah, dan jihad. Ada apa ini? Nah, kalau kita lihat tema yang tadi sudah disebutkan oleh host kita, Ustadz Yuzaidi, bahwa iman adalah keyakinan yang tumbuh di dalam hati, di dalam kolbu, di dalam jiwa. Bermuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh makhluk, termasuk manusia. Maka manusia ini penciptanya satu. Nah, kalau penciptanya satu, mengapa manusia ini antara satu dengan lain tidak merasakan itu? Bahwa dia adalah diciptakan oleh yang satu dan senantiasa diawasi, dilindungi, diayomi, disayangi oleh yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu keimanan juga menghendaki bagaimana kita bisa membuktikan iman itu dengan patuh kepada Allah apapun perintah Allah itu, karena sudah dijamin kalau patuh kepada Allah selamat dunia maupun akhirat. Maka dalam sejarah ujian keimanan ini, satu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, yang kedua ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena memang ini tidak gampang. Orang-orang yang sudah memeluk agama Islam di Mekah diintimidasi oleh masyarakat kufar Quraisy, yang oleh karena itu keadaan menghendaki mereka harus mencari tempat yang lebih aman dan nyaman. Rasul memilih beberapa tempat dan Madinah adalah pilihan yang final dan itu menjadi tujuan. Sehingga kaum muhajirin yang dibawa Rasul hijrah dari Mekah, kemudian bertemu dengan kaum Ansor yang di Madinah, mereka ini berbeda suku, karena di Madinah banyak suku Hajraj, di Makkah banyak suku Quraisy, tapi bisa bersaudara karena keimanan dan keislaman itu. Sehingga dalam satu momen Rasulullah memanggil sahabat dari Muhajirin dan dari Ansor, mereka dipersalamkan sedemikian rupa dan Rasul pegang tangan mereka dengan menyebutkan ta'akhi akhawin kada. Bersaudaralah kalian seperti ini, eratnya berdua seperti itu terus. Jadi hijrah adalah momen di mana mereka yang beriman itu rela meninggalkan kampung halaman demi untuk menjaga keimanan mereka. Tujuan adalah Madinah. Di Madinah juga sudah ada mereka yang beragama Islam. Nah, ini
semangat menyambut saudaranya begitu rupa sehingga ada syair yang sangat terkenal tuh. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Ini ungkapan cinta, gembira dan rasa syukur mereka terhadap kedatangan mereka yang datang dari Makkah. Sehingga persaudaraan yang muncul dari hati, iman yang tumbuh di hati akan melahirkan kebersamaan, kekompakan dan kecintaan yang luar biasa. Berbeda persaudaraan atas dasar yang lain-lain. Contoh, persaudaraan atas dasar bisnis. Ini biasanya mula-mula kalau masih ngumpul modal, bikin perusahaan, aman-aman itu. Sudah jalan perusahaan, nanti duduklah pegawai, duduklah direktur utama, masing-masing sudah mulai. Kenapa dia yang direktur utama kok enggak saya? Berjalan perusahaan, tambah pegawai, ada pula anak si A yang sarjana ekonomi Islam dari UIN. Kenapa anak dia, kenapa enggak anak saya? Anaknya sarjana teknik, ini kan sarjana ekonomi, sudah mulai. Lalu nanti setelah ada keuntungan, ada profit, ada dividen, ada royalti, mulai lagi. Lama-lama pecah. Kenapa? Karena tidak selamanya hidup ini hanya mencari keuntungan. Tapi kalau orang yang beriman sudah pasti dia mencari keuntungan dari Allah. Dan Allah akan berikan keberkahan atas persaudaraan sesuai dengan landasan iman itu. Maka dapat jadikan contoh betapa umat yang datang dari Mekah itu adalah sukunya Quraisy, tapi beriman. Di Madinah sukunya Hajraj, tapi beriman, mereka bersaudara. Sampai terbentuk sebuah negara, itulah negara yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, begitu luar biasanya pengaruh iman ini, Bu ya. Sehingga kaum muhajirin dan ansor ini tidak bisa terpisahkan ini, Bu ya. Seperti saudara sekandung dan sedarah ini, Bu ya. Masya Allah. Tadi ada ungkapan Bu ya yang sangat menarik ketika kenapa kita tidak bisa merasakan bahwa kita semua ini yang menciptakan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melindungi, memberikan rahmat segala macamnya. Kenapa itu tidak muncul dalam rasa kita? Ini menjadi pertanyaan juga ini, Bu ya. Karena kita ini mengaku beriman tapi kita tidak merasakan itu ini, Bu ya. Sehingga ukhuwah kita sesama yang lain seperti yang Bu ya sampaikan, tidak bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri gitu. Itu bagaimana, apa penyebabnya, Bu ya, kira-kira sehingga orang tidak beriman itu, Bu? Baik pemirsa yang berbahagia, terutama ibu-ibu dan bapak di studio. Kalau kita bicara tentang rasa cinta kepada saudara kita, satu, lihatlah mereka yang tadi kita sebut saudara kita itu adalah merupakan saudara kembar kita dalam arti satu habitat. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia saja kok kerengan, mau gaduh, mau cemburu. Itu muncul dari rasa yang tadi itu tidak merasa bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Emang ada di antara kita yang dulu ketika lahir minta supaya hidungnya mancung, kulitnya putih, sukunya Jawa, bangsanya Indonesia. Itu kan terlahir dengan given atas rahmat Allah. Yang kedua, Allah memberikan kepada tiap-tiap makhluknya, terutama manusia, kelebihan masing-masing sesuai dengan kurnia Allah Ta'ala. Ustaz Yudaidi, hidungnya mancung, begitulah ciptaan Allah Ta'ala. Saya kan agak kurang mancung, memang beginilah Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kalau itu yang kita jadikan masalah, ditambah runyam. Apalagi terkait dengan ekonomi, fasilitas hidup, ilmu, pangkat, jabatan. Karena itu semua bukan ukuran. Tapi yang jadi ukuran ialah inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu adalah beriman, beramal soleh, dan berakhlakul karimah. Kan ini yang perlu kita kejar. Iman, alhamdulillah, iman kita bisa kita jaga dengan stabil karena kita selalu berzikir. Ya. Kemudian amal ibadah kita tambah terus dengan kita rajin mengerjakan amal ibadah yang sunat setelah yang wajib secara maksimal. Lalu berakhlak mulia. Nih ibu-ibu, ini kan karena kompak dengan suaminya bisa ke studio sejak jam 4 tadi. Suami ditinggal di rumah nggak ada yang keberatan. Coba kalau suaminya nggak merasa senang ditinggal, ini karena ibu-ibunya soleha. Nggak ada cemburu sedikit pun walaupun di sini ada host yang begini ganteng, ya alhamdulillah. Baik, Masya Allah, Bu ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, ibu-ibu mohon bersabar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya. Dan pemirsa yang di rumah juga
Jangan kemana-mana, kami akan mengundang Anda nanti untuk bertanya langsung dengan Buya. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, luar biasa semangatnya ini ya, luar biasa ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, Masya Allah sudah tidak sabar nih nampaknya ingin bertanya dengan Buya ini ya. Bertanya kepada Buya. Saya persilahkan dulu siapa dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu. Baik, saya persilahkan Ibu, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Tudingan ingin bertanya Buya, mengapa Rasulullah Subhanahu wa taala memilih kota Madinah untuk hijrah Buya? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Hajah Tubina ini Bu ya. Bertanya kenapa kota Madinah yang menjadi pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Bu ya. Silakan Bu ya. Saya ingin memulai latar belakang Rasulullah ini hijrah, terutama memilih kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw liyaqtuluka aw liyukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul adzim. Surah Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah Muhammad, orang-orang kufar Quraisy itu telah merencanakan untuk menangkapmu lalu membunuhmu dan membuangmu dari negerimu. Dan mereka merencanakan perbuatan makar, tetapi Allah sebaik-baik pembalas orang yang makar itu. Pertama Rasul mengutus sahabat ke Ethiopia Habsyi untuk hijrah. Tapi ini juga gagal karena malah sahabat yang diutus itu dikhianati, dilenyapkan, dieksekusi. Yang kedua Rasul memilih tempat yang sampai saat ini terkenal yaitu Taif, yang sangat dingin dan sejuk. Tapi juga Rasul cederai di situ. Maka yang ketiga Madinah. Ada 3 alasan. Pertama, dari Madinah sendiri sudah ada umat yang ke Mekah dan mendengar serta belajar tentang Islam kepada Rasulullah sebanyak 12 kakak. Yang kedua, tentu isyarat di surah Al-Anfal ayat 30 yang tadi saya bacakan itu tersirat di sana sesuatu yang Allah wahyukan kepada Nabi tapi tidak tersurat pada ayat tempat itu di mana. Karena Madinah yang kemudian menjadi kota yang kita sebut Madinatul Munawwarah. Munawwarah artinya adalah kota yang bercahaya. Cahaya adalah nur. Nur itu adalah Islam, itu adalah nur. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, bahwa Madinah adalah kota yang kalau kita lihat pertumbuhan dan perkembangannya sangat sesuai menopang Makkah. Karena Makkah ini kan kota bisnis.
persinggahan mereka yang berdagang timur, barat, utara, selatan. Maka ada ayat, ada surah li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka rihlah, mereka kadang istirahat itu di Mekah itu. Madinah adalah kota pertanian agriculture. Sehingga kalau dikaitkan bagaimana hasil tani itu dipasarkan kemana, tentu sangat tepat di tempat-tempat yang sudah menjadi lahan marketing. Tapi tidak hanya itu. Yang paling utama adalah karena di Madinah itu sudah ada mereka-mereka yang memeluk agama Islam, datang ke Makkah belajar, dan mereka sudah berbaiat di Aqobah. Dan kalau bahasa Medan, ya Rasul, jalan-jalanlah ke tempat kami di Madinah, kami rindu, kira-kira gitu. Nah kalau bahasa Medan, pucuk dicinta ulam pun tiba. Apa itu? Di satu sisi memang tidak enak historicalnya. Kenapa? Karena Rasulullah diintimidasi, diancam, mau dibunuh. Tapi sisi lain inilah dia, Rasul diarahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, di sana disambut, sehingga yang menyambut itu begitu gembira. Inilah orang-orang pertama yang begitu rela mengorbankan harta benda dan kampung halaman seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian Khadijah, kemudian bukan Khadijah tidak termasuk, siapa? Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, yang mereka ini merupakan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan rela untuk meninggalkan kampung halaman. Jadi Madinah memang sesuai dengan artinya adalah kota atau medan atau ruang tempat yang begitu subur untuk perkembangan agama Islam. Baik, Masya Allah sudah cukup jelas ini jawaban dari Buya untuk pertanyaan dari Ibu ya. Bahwa tentu ada peristiwa sebelumnya yang mendorong sehingga Rasulullah memilih kota suci Madinah sebagai tujuan hijrah. Baik pemirsa yang berada di rumah, kami juga mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 0614146353, 0614146353. Tema kita yaitu hijrah dan ukhuwah Islamiyah. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, saya juga ingin mempersilahkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, tadi kita Bapak persilahkan siapa? Tadi Bapak sudah berdiri. Silakan. Bapak yang tadi Bapak sudah juga nunjuk. Baik, tadi silahkan. ya. Iya. Tadi sekali berdiri dua. Ini pilihan Buya ini, Bapak silahkan. Tadi sekali dua berdiri. Oh, sekali dua, baik Buya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto. Ya. Mohon penjelasannya Buya. Baik. Siapa-siapa saja yang berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perasaan Buya ya. Nampak Buya tadi Bapak sudah berdiri sehingga Buya mendahulukan ayat. Silahkan Bapak dulu, jangan sampai ditekong ini. Baik, pertanyaan dari Bapak terkait dengan siapa sahabat yang ketika itu berperan penting ini Buya. Mungkin bisa dikatakan yang pertama-tama nih Buya yang berperan dalam hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Persilahkan Buya. Pemirsa yang berbahagia serta Bapak Ibu di studio, Ustadz Yuzaidi yang kita cintai. Ada 5 orang-orang yang sangat penting. Pertama, ketika Rasul menerima ayat 30 surah Al-Anfal ini, menurut sebagian mufassirin, itu waktunya adalah asar. Tidak panjang untuk melakukan tindakan karena ba'dal maghrib Rasulullah meninggalkan rumah walaupun sudah dikepung. Maka beliau beritahu pertama Abu Bakar. Spontan beliau mengatakan, saya ikut dan saya siapkan 2 onta. Kata Rasul, dari mana dapat? Saya beli. Jadi untuk saya kasih gratis. Kata Rasul, tidak, saya mesti bayar. Pendidikan yang terdalam di situ ialah Rasul tidak mau sebuah perjuangan itu gratis. Yang kedua Ali, yang diperintahkan Rasul untuk tidur di rumahnya supaya ketika rumah dikepung dan diintip oleh mereka-mereka yang berkhianat mau membunuh Rasul, ini adalah seolah-olah Rasul. Yang ketiga Asma binti Abu Bakar yang mengirimkan makanan ketika Rasul transit di Jabal Sur. Yang keempat ada seorang Yahudi, meskipun non muslim tapi dia menunjukkan jalan untuk bisa ke Madinah dari jalan yang tentunya alternatif. Saya lupa nama yang Yahudi ini. Lalu yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah sahabat-sahabat yang sudah menunggu di Madinah, yang tadi kita sebut kaum Ansor ini. Dan ini pemuda Pak Suryanto. Masya Allah. Mereka adalah pemuda.
Maka boleh dikatakan ada peran pemuda di situ selain Ali, termasuk pemuda Ansor. Maka itu mungkin sekarang ada Ansor ya, di kalangan NU ya, ada pemuda Ansor itu. Lalu ada peranan wanita, itulah Asma binti Abu Bakar, kakaknya Siti Aisyah. Lalu ada lagi orang tua, itulah Abu Bakar Siddiq. Ada lagi, kalau tadi ada Ali pemuda, ada lagi mereka yang dermawan, yang hartawan, yang memberikan santunan tapi tidak mau terang-terangan, karena ini kan situasinya genting ini. Rasul itu ketika akan hijrah meninggalkan Makkah menuju ini suasananya genting itu. Kalau boleh dibilang itu gencatan senjata, orang ketakutan semua. Karena siapa yang keluar dari rumahnya akan dihabisi oleh Abu Lahab, Abu Sufyan itu. Ya, itu maka dikepung rumah beliau. Tapi orang-orang penting yang katakan tadi itu, subhanallah, mereka luar biasa berani berkorban untuk akidah dan agamanya. Masya Allah, sudah cukup jelas sekali nih Bu ya. Masya Allah, ini ada pemirsa yang di rumah terhubung bersama kita Bu ya. Kita sapa bersama-sama. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Sahrial di Pantai Gading. Baik, silakan Pak Sahrial. Iya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrial. Apa kabar? Begini Buya yang akan saya tanyakan. Silakan. Ini tahun baru Hijriah 14 Muharram, 44 Muharram. Jadi amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan Muharram Pak Buya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrial ya. Masya Allah, pertanyaan Pak Syahrial ini Bu ya terkait dengan apa saja yang amal yang sangat baik dilakukan di bulan yang pertama kali di tahun baru Hijriah kali ini, yaitu bulan Muharram. Buya mungkin bisa dijawab langsung nih Buya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ilal akhir ayat. Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun yang Allah tetapkan dalam kitabnya sejak diciptakan langit dan bumi ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 di antara bulan itu adalah bulan yang dimuliakan. Sebagai ulama mengatakan ini adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ada yang mengatakan bulan yang 3 berjajar itu, yaitu bulan Ramadan, Syawal, bulan Rajab, kemudian ditambah Sya'ban dengan 3 tadi itu ya. Dzulhijjah. Dzulhijjah, Syawal. Bukan, itu lagi itu. Ada 2 versi. Tapi yang saya baca dalam tafsir terjemahan Kementerian Agama, Rajab, kemudian yang 3 ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi Muharram adalah bulan yang mulia atas ketetapan Allah, bukan atas ketetapan manusia. Kenapa? Setidak-tidaknya seluruh para nabi dan rasul terkait perjuangannya yang Allah berikan kesuksesan itu di bulan Muharram. Kita sebut saja yang mudah-mudah diingat. Nabi Musa sukses menyeberangi Laut Merah di bulan Muharram. Nabi Ayub sembuh penyakitnya bulan Muharram. Nabi Nuh selamat berlabuh di bulan Muharram. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nah, yang ditanyakan Pak Sahrial, apa amalan-amalan yang baik kita lakukan di bulan Muharram? 1, banyak berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu salah satu di antaranya. Karena itu zikir Nabi Nuh ketika beliau di dalam perut ikan. Yang kedua, banyak membaca surah Al-Ikhlas. Banyaknya berapa Bu ya? Sebanyak 1000 kali dalam sebulan itu. Berarti rata-rata 1 hari 35 kali. Yang paling gampang bagaimana Bu ya? 12 kali selesai salat fardu. Bacalah itu. Atau mungkin kalau tidak bisa 12 ya dibacalah 7 kali supaya dapat 35. Kemudian bersedekahlah terutama kepada anak yatim, karena Rasul mengatakan, aku adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin semua nabi dan rasul. Kalau ini adalah kemenangan para nabi dan rasul, akulah pemimpinnya. Rasul adalah anak yatim. Nah, yang keempat, mari kita rayakan sebagai tahun baru kita. Semarakkanlah ini, tahun baru kita itu dimulai dari bulan 1, bulan Muharram, bukan bulan yang lain. Ini belum terlambat karena masih hari yang ke-7.
kita masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjukkan syiar dakwah dengan tidak ada sentimen kepada tahun yang lain. Baik. Nah, terakhir, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang juga di dalamnya ada peristiwa yang disebut dengan hari Asyura. Dianjurkan puasa tanggal 10 dan tanggal 9 bulan Muharram. Puasa tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, tanggal 10 puasa Asyura. Itu Pak Syarial ya. Terima kasih. Sudah cukup jelas ini Buya ya, jawaban Alhamdulillah. untuk Pak Syarial. Ini kembali ada yang di rumah terhubung bersama Ya, kita Buya. silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Mukri, Sungai Rotan, Baik. mulut kritis. Masya ya. Allah, Pak Mukri. Ini akronim dari mulut kritis ini ya. Kritis Iya. yang baik tentunya Pak Mukri. Pak Mukri pandai juga berhumor ini Buya ya. Silakan Pak Mukri. Tadi kan judulnya Hijrah dan Ukhuwah Islamiyah. Iya. Jadi saya mau tanya tentang hijrah. Nabi Muhammad kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi saya mau tanya, apakah setelah ke Madinah Nabi Muhammad tidak kembali lagi ke Mekah? Iya. Baik. Baik, sudah cukup Itu aja, pertanyaannya. Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Mukri. Iya. Ini Pak Mukri ini Iya. Buya langganan bertanya. Iya. Sehingga Pak Mukri mendefinisikan namanya mulut kritis ini Buya. Tapi kritis yang baik ini Baik. Buya untuk mendapat yang terbaik yang benar. Iya. Buya, apakah Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah ada pernah kembali ke Makkah? Iya. Persilakan Buya. Pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati dan khususnya di studio ya. Ada dari Bandar Setia, ada dari Tazkira. Rasul hijrah ke Madinah, ada 3 hal yang penting saya sampaikan. Rasul lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Rasul wafat di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Rasul hijrah ke Madinah, sampainya di Madinah juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bulan Muharram itu adalah bulan 1 ketetapan Allah. Apakah Rasul ada balik ke Mekah setelah hijrah ke Madinah? Ada satu, ketika Rasul akan berhaji di tahun ke-7. Niatnya berhaji ini. Tetapi orang Makkah salah pengertian, dikesankan ini mau kembali karena udah punya kekuatan mau balas dendam. Di Hudaybiyah dihalang-halangi, terjadi perundingan yang alot, berlalulah masa haji sehingga Rasul hanya umroh saja. Tapi ini sesuatu yang sangat menarik karena Rasul umroh, kemudian selesai mengembalikan barang-barang yang dulu dititipkan kepada beliau di Makkah. Beliau kan orang yang terpercaya. Nah, banyaklah yang mengambil kesimpulan berarti mereka tidak jahat, tidak seperti yang dituduhkan. Kenapa? Mereka ke Makkah ternyata untuk beribadah dan sekarang bagus. Turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tapi Rasul hanya umroh. Mereka pikir Rasul kembali menetap di Makkah. Rasul kemudian berkata, sahabat-sahabatku, terima kasih, kita ketemu lagi lepas rindu. Saya mohon pamit mau balik ke Madinah. Menangis mereka semua. Karena Rasul kembali ke Madinah. Lalu tahun ke-10, itulah haji wada. Rasul kembali ke Makkah berhaji, dan 71 hari setelah Rasul mengerjakan haji wada, beliau pun wafat. Baik, Masya Allah, sudah jelas sekali nih Buya terkait dengan bagaimana sejarah kembalinya Rasul setelah hijrah ke Madinah. Sempat Rasul kembali ke Makkah melaksanakan ritual ibadah umroh maupun haji Buya ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, pembahasan kita semakin menarik. Untuk itu tetaplah bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI.
Tigor namaku. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Aku mengajak si Butet untuk memainkan lenganku. Ternyata lenganku putus. Si Butet pun tampak sedih. Aku dibantu adik-adikku untuk mencari lenganku yang putus. Si Butet adikku melihat lenganku yang tersangkut di atas pohon. Di saat itu, Butet adikku melihat seorang opung yang sedang menimba air di sumur. Langsung kami menolongnya. Kami menimbakan air untuknya. Opung senang kami membantunya. Kami pun membawakan air ke rumahnya. Opung senang, kami pun senang dapat menolongnya dengan ikhlas. Itulah pengalamanku, teman-teman. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, Bapak Ibu, supaya kita ini kuat ukhuwahnya, tanamkan rasa syukur sebagaimana yang disampaikan Buya tadi. Apa yang diberikan Allah tentu itu yang terbaik, ya kan? Sebagaimana kata Buya, saya hidungnya agak mancung keluar, walaupun agak mancung keluar tapi tetap bersyukur ya Bu. Apalagi agak mancung ke dalam lebih bersyukur lagi ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar tausiah yang sangat menarik. Untuk itu saya ingin memberikan kesempatan dulu kembali kepada Ibu yang ada di studio. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Berdiri Bu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina. Ya. Saya ingin bertanya Buya, Silakan. apa hubungan iman dengan rasa persaudaraan? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya nih Buya, Bapak Ibu nih cerdas-cerdas nih semua Buya ya. Luar biasa nih. Bagaimana Buya hubungan antara iman dengan ukhuwah Islamiyah ini Buya? Mungkin ini semakin diperkuat, diperjelas Buya terkait dengan tema juga. Persilakan. Pemirsa yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah yang sangat kami sayangi, masih tetap setia di studio, Ustadz Yudaidi dan rekan-rekan yang menjadi pengarah acara maupun kameramen. Iman itu adalah keyakinan yang tumbuh di hati. Hati itu adalah instrumen yang aneh tapi luar biasa. Kenapa? Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak dijangkau oleh apapun. Seseorang yang menggunakan panca indera mata, tapi kalau tidak punya rasa, sama saja. Si A melihat orang miskin yang berpakaian compang-camping. Si B juga melihat objek yang sama, tapi yang satu punya rasa keimanan. Dia langsung menyadari ini adalah orang-orang yang Allah perintahkan untuk disayangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Muncul rasa satu, kasihan, iba. Yang kedua, persaudaraan sesama manusia, makhluk ciptaan Allah. Lalu kesadaran bahwa saya ada rezeki lebih, ini juga kurnia Allah. Maka muncullah nanti gerakan otomatis yang membuat dia mau berbagi. Nah ini contoh iman yang melahirkan rasa, dikarenakan ada keyakinan. Nah persaudaraan juga adalah rasa. Rasa cinta, rasa kompak, rasa ingin selalu saling melindungi, menyayangi. Nah ini adalah yang tumbuh dari dalam jiwa, hati, kolbu yang juga sumber rasa. Tetapi yang penting dicatat, kolbu yang bersih, kolbu yang suci, kolbu yang selalu diberikan nutrisi supaya dia tetap menjadi kolbu yang salim, qalbin salim. Apa itu? Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Dengan berzikir hatimu bisa tentram, hatimu akan tenang, hatimu akan punya rasa yang luar biasa terkait dengan Allah yang juga Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Maka persaudaraan atas dasar iman, konteksnya adalah kasih sayang. Tapi persaudaraan atas dasar yang lain-lain, itu nanti ya mungkin materi atau sesuatu yang sifatnya sementara. Oleh karena itu, kuatkan iman dan kuatkan persaudaraan. Salah satu bentuk daripada salah satu bentuk memperkuat persaudaraan atas dasar iman ialah salat berjamaah. Maka itu Rasul ketika datang ke Madinah, transit di Kuba, membangun masjid. Sampai di Madinah, membangun masjid. Karena masjid adalah seabdul-abdul tempat beribadah, khususnya salat berjamaah. Maka itu Pak Ustadz, kita bikin masjid Baitul Musafirin Al-Amir di Tembong itu. Pak Ustadz kan sudah pernah ke sana? Alhamdulillah ya. Dan itu salah satu di antara yang menurut saya wujudkan sebagai rasa cinta kepada jamaah. Ayolah kita ngumpul di sini. Kalau dulu kan kita zikir Masjid Agung, Masjid Raya, sekarang kita ada. Karena Rasul juga bangun masjid, kita sudah mampu kita bangun masjid. Nah di sana alhamdulillah menyatulah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Masya Allah. Tentu sangat erat kali kaitannya nih Bu ya. Ketika seseorang memandang bahwa ini adalah tanggungan Allah, ini adalah atas izin Allah, semua yang terjadi sehingga kita memandang dengan husnuzdzan ya Bu ya. Husnuzdzan dan rasa mahabbah. Rasa mahabbah. Masya Allah. Sehingga ini sulit diuraikan tapi bisa dirasakan. Ibu-ibu kan juga begitu kepada sesamanya. Saya lihat begitu kompak ya dari Banda Setia, alhamdulillah. Asar di sini. Ini ibu-ibu tazkirah ini luar biasa cepatnya bergerak sampai di sini. Nah itulah kalau rasa persaudaraan itu kan saling mengabari, saling membawa, saling menolong kan. Mungkin ada yang satu mobil bersama-sama, satu sepeda motor mereka berboncengan kan gitu. Baik, Masya Allah. Cukup jelas sekali Bu ya untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Tina bahwa sangat erat sekali. Ciri iman yang sempurna itu tentunya ukhuwahnya semakin erat ini Bu ya. Betul. Baik, Masya Allah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini. Dan pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi di segmen yang terakhir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya Bu, sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami hingga di segmen yang terakhir ini, tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, tidak terasa waktu kita sudah semakin berakhir. Ini di segmen yang terakhir, tapi tetap kita berikan mungkin ada dari ibu-ibu yang di studio untuk bertanya dengan Buya ya terkait dengan tema kita yaitu hijrah dan ukhuwah Islamiyah. Baik, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin bertanya kembali? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Buya, nama saya Esti Prasiska. Saya ingin bertanya Buya, Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Apakah keutamaannya? Atas penjelasannya Buya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, tadi nampaknya pertanyaan tentang Muharram ini yang kedua kali ini Buya, terkait dengan keistimewaan. Tadi sudah ada amal-amal yang Buya sampaikan. Keistimewaan sebenarnya tadi ada juga yang Buya sampaikan terkait dengan peristiwa para nabi dan rasul. Silakan untuk memperkuatnya Buya. Kalau kita melihat surah At-Taubah ayat 36, keutamaan yang paling menonjol adalah dia bulan 1. Bulan pertama, the first month of the year. Bulan pertama dalam 1 tahun. Biasanya yang pertama itu kan memang disebut the first, ya. Kalau bahasa Bali mungkin agung, ya, ageng, ya. Kalau bahasa Jawa mungkin barep, yang paling pertama, gitu ya itu. Tapi bukan itu saja, bahwa Allah menetapkan bulan pertama itu Muharram, menginspirasi umat Islam. Kapan pula tahun pertama? Kan sudah ada bulan pertama, yaitu bulan Muharram. Di kalangan tokoh-tokoh Islam pasca Rasulullah wafat, ini kan ada satu case di mana gubernur membalas surat khalifah yaitu Umar bin Khattab, nggak ada bulannya, nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Maka ini menjadi aspirasi untuk kemudian menetapkan hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah itu tahun 1. Jadi tahunnya itu adalah hasil upaya manusia menginvestigasi peristiwa ini dijadikan tahun 1. Sedangkan bulan satunya bukan bulan hijrahnya Rasul tadi dikatakan bulan Rabiul Awal, bukan, bulan Muharram. Nah, kenapa begitu rupa? Karena memang hijrah ini menjadikan tonggak sejarah kelanjutan dakwah Islam. Ketika Rasul di Makkah sudah disampaikan bahwa kita beriman hanya kepada Allah karena Dialah Tuhan yang esa, Tuhan yang hak. La ilaha illallah, tiada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Kemudian menegakkan sholat karena sudah turun perintah sholat ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Setahun ke depan Rasul hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah inilah bagaimana hubungan hijrah dengan ukhuwah tadi itu. Sahabat-sahabat di Madinah, satu, ada Abu Ayyub Al-Ansori dan anak yatim yang mewakafkan tanah, itulah yang dijadikan Madinah, Masjid Nabawi. Lalu ada sahabat-sahabat mengatakan, ini adalah lahan saya, silakan dipakai untuk bertani, menanam kurma. Ini ada, kalau bahasa Medan, ada ruko saya, silakan kalau mau berdagang pakai. Nah, yang menarik ada yang bilang, ini ada istri saya istri saya 4 gitu ya. Nah, kalau sampean datang dari Mekah nggak bawa istri, boleh, ini istri saya juga. Ketika itu Rasul tidak marah tapi mengatakan tidak, karena wanita tidak semudah itu dialih-alihkan. Jangan mentang-mentang ada 4 terus alihkan, nanti yang dialihkan yang paling tua. Yang muda tetap dipakai, ganti yang muda. Ini saya yang nambahin ya. Jadi begitu rasa persaudaraan yang sangat akrab itu, sehingga yang tidak punya istri pun mau dikasih istri. Nah, gitu. Ini kan luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, kalau mereka ini dikaitkan dengan saudara seayah seemak yang sekandung, hanya mereka tidak bisa saling mewarisi. Itulah Muhajirin dan Ansor. Tapi kalau keakrabannya, kalau kesetiaannya, kalau rasa kekompakannya luar biasa. Nah, ini yang perlu kita catat. Sehingga Muharram adalah saat kita memperingati tahun baru Islam, kita mesti ingat bahwa tahun kita itu adalah tahun Hijriyah. Peristiwa Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi lewat kajian ini saya mengajak kita perbaharui rasa persaudaraan kita. Terutama dalam membangun negeri tercinta Indonesia ini. Kita yang paling banyak ya, 90%. Masa kita nggak bisa bikin bagus ini kota Medan? Bisa? Bisa kita bikin sumut yang bermartabat? Bisa? Bisa. Kita yang paling banyak. Kalau cerita banyak, yang paling banyak bayar pajak tentu kan kita kan. Ini kalau yang tampilkan yang paling banyak korupsi orang Islam, jangan gitulah. Yang baik-baik kan banyak yang perlu ditampilkan. Itu Bu ya.
Terima kasih. Masya Allah, cukup jelas sekali jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Tina. Ini Buya, Masya Allah tak terasa waktu kita Buya. Semakin berakhir di segmen yang terakhir ini Buya. Untuk ke closing statement, untuk kalimat pamungkas ini Buya, di akhir-akhir ini dapat memberikan pencerahan motivasi kepada pemirsa yang di rumah dan pemirsa yang di studio ini. Persilahkan Buya. Baik pemirsa di rumah yang sangat kami cintai dan tentunya tetap berada di depan layar kaca mengikuti acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati. Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam closing ini. Pertama, rasa persaudaraan itu tumbuh di hati. Iman tumbuh di hati, tetapi hati yang bersih. Kalau hati itu bersih, suci, tumbuh di sana iman, tumbuh dan berkembang, demikian juga persaudaraan, maka akan melahirkan kekompakan, kasih sayang, dan kerjasama yang baik. Yang kedua, jagalah iman kita dengan banyak memberikan nutrisi, diantaranya zikir, membaca Al-Quran, bersolawat, istighfar. Yang ketiga, contoh persaudaraan mereka, kaum muhajirin dan ansor ini, jangan mau menang sendiri dan jangan suka menganggap orang lain itu negatif. Kalau mereka mau bilang ini orang Mekah eksodus ngungsi ke sini, ini kan bisa begitu. Tapi mereka tidak demikian. Mereka menyambut ini sebagai saudara yang memang harus dicintai dan disayangi. Mudah-mudahan dengan ceramah pada petang hari ini kita bisa menerapkannya di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Terima kasih. Masya Allah, cukup jelas sekali ya, dan sangat menyejukkan hati kita sesuai dengan program kita ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati nih Bu ya. Masya Allah, masih semangat Bapak Ibu? Masya Allah, saya ingin mendengar semangat Bapak Ibu ini. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di Hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di Hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di Hati. Saya rasa ini masih waktu pagi nih Bu ya. Iya. Karena semangatnya masih semangat pagi nih Bu ya. Di waktu sore pun semangat pagi, Masya Allah. Luar biasa ini dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara dan ada dari Bandar Setia yang cukup kompak. Dusun 4 ini Bu ya. Masya Allah, ternyata ini juga binaan Buya dan Masya Allah ini kompak-kompak semuanya. Kemudian dari awal sampai terakhir saya tengok tidak ada yang mukanya cemberut, semuanya senyum saya tengok. Senyum semerbak harum ini. Ini menunjukkan lapang hati nih Buya ya. Masya Allah, insya Allah tetap semakin kuat ukhuwah setelah pulang dari ngaji bareng nih ya, setelah mendengar ceramah Buya kita semakin ingin menjalin hubungan silaturahmi, semakin berbuat baik dan bermanfaat bagi orang. Dan pemirsa juga yang berada di rumah, alhamdulillah terima kasih karena pemirsa tentu tetap bersama kami sampai di akhir segmen ini. Sebagaimana yang disampaikan Buya tadi bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah muncul dari iman. Bahwa iman itu terus dipupuk dengan beramal saleh. Orang yang imannya sempurna, salah satu cirinya dapat dilihat dari hablum minan nasnya. Ukhuwah Islamiyah hanya secara khusus semakin kuat, semakin hebat, maka ukhuwah Islamiyah tersebut menunjukkan imannya sempurna. Insya Allah semoga kita dengan mendengarkan tausiah dari Buya, kita akan semakin kuat iman kita dan semakin baik ukhuwah Islamiyah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya terima kasih ya atas kerjasamanya dan kehadirannya. Insya Allah nanti kita ketemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kirim salam sama keluarga semuanya ya. Baik, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya jadi pamit undur diri dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.